Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erdi Nasrul di pengajian Republika. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pengajian Republika kali ini kita akan berbicara tentang Isra dan Mi'raj. Ini ada ayat yang yang menceritakan tentang Isra Mi'raj. Saya baca ya, hanya satu ayat. Meskipun ada ayat-ayat yang lain, tapi ayat terkenal gitu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ayat pertama dari surat Al-Isra. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar lihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha mengetahui. Baik, setiap bulan Rajab kaum muslimin itu selalu memperingati peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Isra adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa atau Al-Quds ya sekarang yang ada di Palestina. Kemudian Mi'raj adalah kenaikan Nabi menembus lapisan langit tertinggi sampai batas yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu semua makhluk. Nah, semua itu ini mukjizatnya ya, itu ditempuh hanya dalam waktu satu malam. Mayoritas ulama sepakat bahwa perjalanan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan jasad dan ruhnya. Oleh karena itu, ia merupakan salah satu mukjizat yang mengagumkan yang dikaruniakan Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Isra Mi'raj terjadi pada tahun ke-10 dari nubuat, 18 bulan sebelum hijrah. Tujuannya untuk menentramkan perasaan Nabi sebagai nikmat besar yang dilimpahkan kepadanya. Baik, panjang lebar kemudian detil-detil tentang Isra Mi'raj ini akan dijelaskan oleh narasumber kita, ya ini Tuan Guru Haji Syahruddin Al-Fikri. Beliau ini adalah wartawan senior Republika, menulis banyak buku, pendiri suplemen Islam Digest yang banyak mengupas tentang sejarah-sejarah dan kaitannya dengan nuansa-nuansa keislaman ya, termasuk yang bersumber dari Al-Quran, kemudian dari para mu'arikh atau dari para sejarawan, itu semua banyak dikupas dalam Islam Digest. Baik, saya persilakan Tuan Guru Syahruddin untuk memberikan penjelasannya. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan akan saya sampaikan langsung ke Ustaz Syahruddin. Saya persilakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'du. Para pemirsa sahabat Republika yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara Republik Ngaji. Jadi ini sudah malam yang kesekian kalinya diselenggarakan oleh atau acara yang kesekian kalinya diselenggarakan oleh Republika, yang tentu saja acara yang dihadirkan selalu memberikan warna yang cukup menarik, informasi yang juga sangat luar biasa, sangat informatif, dan insya Allah menambah pemahaman, keilmuan bagi kita semua, khususnya bagi umat Islam di acara Republik Ngaji ini sangat bermanfaat sekali. Banyak hal-hal yang sudah kita bahas, dan insya Allah pada malam hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang peristiwa Isra dan Mi'raj.
Tadi sudah disampaikan oleh host kita, sahabat saya Al-Hajj Erdi Nasrul ini luar biasa. Peristiwa Isra Mi'raj tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Khususnya di dalam surah Al-Isra surat ke-17 ayat yang pertama. Tadi sudah dibacakan oleh Mas Erdi ya. Ayatnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Di dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwa Allah menunjukkan kepada umat Islam khususnya agar menjadi pelajaran bahwa ayat ini dimulai dengan kalimat Subhanalladzi, yakni Maha Suci Allah. Maha Suci Allah. Jarang sekali kalimat-kalimat ini digunakan oleh Allah kecuali untuk menunjukkan satu peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa yang secara logika saja, secara akal saja mungkin sangat sulit dibuktikan. Tetapi ini lagi-lagi soal Isra Mi'raj ini tidak bisa diceritakan hanya berdasarkan ilmu pengetahuan ataupun dengan akal pikiran. Disinilah tugasnya atau perlunya kita memperkuat keimanan kita. Karena kalau berbicara dengan ilmu pengetahuan saja itu sangat terbatas. Karena ada hal-hal tertentu yang tidak mungkin diselesaikan dengan ilmu pengetahuan. Semuanya harus kita kembalikan dengan keimanan kita. Contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian diciptakan istri beliau, yakni Siti Hawa. Bagaimana mungkin peristiwa ini terjadi? Bahwa ada orang yang secara akal saja mungkin tidak akan pernah bisa menjawab pertanyaan ini. Bagaimana mungkin seorang manusia yang logikanya kalau lahir maka harus ada laki-laki, harus ada perempuan yang mereka suami istri, baru kemudian mendapatkan keturunan. Bayangkan ini Nabiullah Adam alaihissalam dan kemudian Siti Hawa, mereka tidak punya ayah, mereka tidak punya ibu, tetapi muncul ke dunia atau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara ilmu pengetahuan pasti tidak akan bisa membuktikan ini. Tetapi karena ini adalah maunya Allah, maka keimanan inilah yang harus kita perkuat. Di sinilah betapa luar biasanya gitu. Ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umat Islam harus benar-benar menguatkan dirinya bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu tidak bisa dilogikakan, tidak bisa hanya dengan akal pikiran semata, tetapi harus dilandasi dengan nilai-nilai keimanan juga. Itu yang pertama. Yang keduanya misalnya masih bercerita seputar kenabian. Nabiullah Isa alaihissalam lahir dari seorang ibu yang bernama Siti Maryam. Tidak punya suami. Secara logika tidak mungkin. Secara secara ilmu kedokteran mungkin juga tidak mungkin. Tidak ada pembunuhan yang dilakukan secara langsung oleh seorang laki-laki. Terjelaskan itu ya. Maryam disalahin. Tetapi disinilah lagi-lagi keimanan kita yang harus diperkuat. Bahwa ketika Allah sudah berkehendak, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, idza arada syai'an, ketika Allah menghendaki segala sesuatunya terjadi, maka Allah cukup berkata dengan kun, jadilah. Maka jadilah yang dikehendaki Allah itu. Jadi ini peristiwa Isra Mi'raj tidak bisa dijelaskan secara ilmu pengetahuan semata gitu, tetapi juga harus diperkuat dengan keimanan. Makanya ketika pulang yang cerita Nabi Isa itu Nabi Isa itu lahir tanpa ayah dan dia
ruhnya ditiupkan langsung oleh Allah. Itu yang menjadi dasar Nabi Isa itu dijuluki Ruhullah ya, Ustaz ya? Ya, jadi sebenarnya kan kita semua ini kan ruh kita ini kan ditiupkan oleh Allah. Jadi ketika Allah meniupkan ruh ke dalam ke dalam janin, ke dalam jasad yang seluruh manusia, maka disitulah kemudian sudah ada. Makanya kalau ya munculnya julukan Ruhullah atau Ruhul Kudus kalau menurut kelompok sebelah gitu ya, versi agama yang lain. Nah ini kan sebenarnya bersumber memang dari salah satunya adalah dari ditiupkannya roh ke dalam jiwanya, ke dalam jasadnya dari Nabiullah Isa ketika Siti Maryam sedang hamil gitu. Tetapi kita semua ini, kita hidup ini karena Allah juga meniupkan ruh ke dalam jasad kita. Jadi sesungguhnya kita ini pun juga ada ruh. Maka ini sebenarnya perbicaraan akan menjadi panjang, Mas Eri. Karena dari sini juga akhirnya kemudian muncul lagi berbagai macam pendapat. Muncul aliran Qadariyah, muncul aliran Jabariyah. Ya, salah satunya Allah menciptakan perbuatan baik, Allah menciptakan perbuatan buruk. Nah, ketika ada perbuatan baik dan buruk, maka di sini menurut kelompok Qadariyah ya, bahwa kita semua ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi baik dan buruk itu sudah ditentukan Allah. Nah, kita semua yang melakukan, maka menurut versinya mereka, ya yang kita lakukan, entah itu kebaikan ataupun itu keburukan, itu yang melakukan adalah Allah. Itu dalam bahasanya mereka gitu. Menurut versinya Qadariyah gitu. Nah, kebalikan dari Qadariyah adalah Jabariyah. Enggak, betul bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dan keburukan, tetapi semua perbuatan itu dilakukan oleh manusia, tidak ada campur tangannya oleh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut versinya dari Jabariyah gitu. Nah, disinilah muncul kemudian aliran yang lain namanya Al-Asy'ari dan Al-Maturidi. Wah, panjang tuh. Sangat panjang. Jadi Allah menciptakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Betul, ini semuanya diciptakan oleh Allah, tapi manusia diberikan akal pikiran untuk membedakan, oh ini baik, ya harus dikerjakan, oh ini buruk, ya ini harus ditinggalkan gitu. Nah, inilah yang kemudian membedakan fiqh atau munculnya berbagai aliran itu. Salah satunya itu. Jadi bahwa ketika Nabiullah Isa alaihissalam atau dalam peristiwa Isra Mi'raj yang tadi tidak bisa dilakukan atau dijelaskan secara akal pikiran semata gitu, atau dengan ilmu pengetahuan semata, pasti buntu. Bagaimana mungkin perjalanan yang harusnya ditempuh dari dalam waktu yang harusnya berbulan-bulan dari Makkah ke Madinah ke Palestina, ternyata itu bisa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Buat koreksi juga tadi untuk Mas Erdi ya, ini bukan satu malam, tetapi hanya sepertiga malam saja. Gitu. Perjalanan yang sangat singkat sekali. Sepertiga malam. Nah, ini perjalanannya ditempuhnya dari Makkah kemudian ke Palestina, ke Masjidil Aqsa, lalu diangkat naik ke langit menuju Sidratul Muntaha, itu dalam waktu yang sangat super singkat gitu. Jadi dalam waktu yang sangat singkat itu ternyata menurut ilmu pengetahuan pasti tidak akan mampu mencapainya gitu. Pasti tidak akan mungkin menjelaskan secara lebih detail. Walaupun secara parsialnya bisa. Oh, sekarang kalau dulu orang perjalanan dari Mekah ke Palestina ditempuh berbulan-bulan dengan naik onta, sekarang misalnya kita berhaji saja dari Indonesia ke Tanah Suci Mekah bisa dengan hanya waktu 9 jam misalnya gitu. Nah, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Atau dengan kemajuan teknologi kita bisa berkomunikasi seperti ini, bisa berjumpa langsung bertatap muka. Biasanya harus langsung ketemu, tetapi akhirnya dengan cara ini kita bisa secara tatap muka gitu. Nah, ini kan menunjukkan betapa ilmu pengetahuan juga berkembang sangat luar biasa. Tetapi ketika menjelaskan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, tentu dalam hal ini ilmu pengetahuan itu mungkin masih sangat terbatas. Bagaimana dalam waktu yang super singkat dari Palestina
naik ke langit pertama, berkumpul dengan sejumlah nabi, lalu kedua, ketiga, keempat, sampai ketujuh, lalu setelah itu ke Sidratul Muntaha gitu. Nah, ini kan perjalanan yang sangat luar biasa, yang tadi lagi-lagi tidak bisa hanya dijelaskan secara akal pikiran, tapi dengan keimanan bagaimana kita sebagai umat muslim harus menerima peristiwa ini, karena ada berbagai hal yang harus kita terima gitu. Oke, mungkin secara lebih detail saya bisa share ya informasi gitu. Nah, untuk jalannya Isra dan Mi'raj. Ini tadi sudah kita kita jelaskan tentang dasar pertama peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini di dalam surah Al-Isra ayat pertama yang bunyinya tadi sudah kita jelaskan juga, bahwa peristiwa ini adalah dalam rangka Allah menunjukkan betapa luar biasanya, betapa hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada tandingannya, tidak ada lawannya, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Bahkan dalam ayat ini juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan dengan kalimat subhana, maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hamba lailam minal masjidil haram, pada satu malam dari Masjidil Haram menuju ilal Masjidil Aqsa, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Nah, di dalam peristiwa ini juga kemudian di dalam keterangan ayat ini juga Allah menunjukkan alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina, bahwa Allah ingin menunjukkan keberkahan, betapa misalnya negeri Palestina itu adalah negeri yang diberkahi. Kemudian tanah suci Makkah, Baitullah, Masjidil Haram, itu juga tanah yang diberkahi, tanah yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semuanya adalah berkah gitu. Maka kemudian kita melihat betapa sampai hari ini kita menyaksikan betapa luar biasanya bumi Allah yang bernama Makkah dan bumi Palestina gitu. Kemudian ketika naik ke langit pun ini semuanya adalah dalam rangka keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadi lagi-lagi, nah keberkahan itu terkadang tidak bisa dilogikakan gitu. Sangat sulit juga untuk dilogikakan. Jadi semuanya harus berdasarkan kembali kepada keimanan kita untuk meyakini. Karena di sini juga ketika misalnya beliau kembali, ketika Rasulullah SAW kembali dari langit, kemudian menerima perintah sholat 5 waktu, lalu ketika di Masjidil Haram atau di dekat Ka'bah pada saat itu ya, kemudian berjumpa dengan orang kafir Quraisy yang beliau kumpulkan, kemudian Abu Lahab, Abu Jahal dan orang-orang pemimpin kafir Quraisy berkata, apakah dalam rangka ini engkau mengumpulkan kami, atau dalam rangka apa engkau mengumpulkan kami? Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwa saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunjukkan bahwa saya baru saja dijalankan oleh Allah. Saya baru datang dari Palestina. Saya diangkat ke langit, kemudian saya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima perintah sholat 5 waktu. Kapan itu terjadi? Oh, baru saja, baru semalam saya menjalankan itu. Ini dengan bahasa kita ya. Nah, kemudian coba bagaimana bukti-buktinya? Kemudian Rasulullah disuruh untuk mengangkat kaki kanan, kemudian disuruh mengangkat kaki kirinya. Dan kata Rasulullah, kalau saya mengangkat kaki kanan saya bisa, atau mengangkat kaki kiri saja saya bisa. Tetapi kalau disuruh mengangkat kedua kaki saya tidak mungkin bisa berdiri tegak lagi, pasti saya akan terjatuh. Nah, itulah yang kemudian oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, bagaimana kami bisa mempercayai itu? Bahwa engkau melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj ini dengan jiwa dan ragamu, dengan jasadmu sekaligus. Kalau kamu saja berdiri saja tanpa 2 kaki, kamu sudah kesulitan. Nah, itu kan kemudian mereka tidak mempercayai itu. Lalu kalau ditanya lagi, kalau memang engkau benar menjalankan peristiwa Isra dan Mi'raj ini, apakah ada sesuatu yang kamu temukan? Sampai kemudian Rasul juga menunjukkan bahwa saya ketemu dengan sejumlah pedagang, dengan pedagang yang mereka melakukan perjalanan dari Palestina menuju tanah suci Mekah ini untuk berdagang, membawa berbagai macam kebutuhan pokok misalnya. Dan itu kan ternyata juga itu bisa dibuktikan walaupun beberapa waktu kemudian gitu. Nah, ini adalah satu contoh bahwa
secara logika mungkin perjalanan yang harusnya ditempuh selama berbulan-bulan, tetapi lagi-lagi Allah di sini yang berkehendak. Maka peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan kemauan pribadi dari Rasulullah SAW, tapi ini adalah karena kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi, kembali lagi ke ayat, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jika Allah berkehendak untuk menjadikan sesuatu, maka Allah cukup berkata dengan kun, jadilah. Maka jadilah apa yang dikehendaki. Maka terjadilah apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini. Kemudian yang kedua, ini juga biasanya yang kemudian menjadi alasan oleh sejumlah ulama kita bahwa ayat ini di dalam surah An-Najm ya, ayat 3 dan 4. Ayat ini juga seringkali menjadi rujukan bahwa ini untuk menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menerima wahyu Al-Quran itu atau kemudian berjumpa dengan Allah bukan atas kemauan dari pribadi Rasulullah SAW. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkannya itu oleh Rasulullah itu, yang diucapkan Rasulullah dari Al-Quran itu berdasarkan keinginannya. Tidak lain Al-Quran itu adalah illa wahyu yuha. Itu adalah wahyu atau firman yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Nah, inilah yang tadi menjadi bukti bahwa apa yang dikatakan atau yang dilakukan oleh Rasulullah bukan semata-mata kemauan pribadi dari Rasulullah, tapi semua itu adalah wahyu yang dilaksanakan atau yang diterima oleh Rasulullah SAW. Oke, berikutnya tadi mungkin saya salah juga ya. Jadi peristiwa ini Isra dan Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab. Memang ada perbedaan pendapat. Ada yang menyatakan 10 tahun kenabian, ada yang menyatakan 8 tahun kenabian. Karena peristiwa itu diawali juga dengan Amun Huzni. Tahun kesedihan ya. Tahun kesedihan. Kenapa tahun kesedihan? Karena pada saat itu sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj itu paman Rasulullah yang bernama Abu Thalib bin Abdul Muthalib ya, yang beliau ini seorang yang selama ini melindungi Rasulullah SAW. Tetapi ketika beliau wafat, maka Rasulullah bersedih. Siapa lagi yang akan mendampingi beliau? Siapa lagi yang akan menjadi pembela Rasulullah SAW? Karena puncak-puncak cacian, puncak-puncak kekerasan yang dialami oleh Rasulullah itu sangat luar biasa. Bahkan ketika Khadijah masih hidup saja, Rasulullah SAW pernah mengalami semacam isolasi. Sekianlah waktu gitu. Beliau diisolasi, dikucilkan, tidak diajak orang lain untuk berdagang atau bertransaksi apapun, bermuamalah gitu. Sampai kemudian sedikit-sedikit kekayaan atau harta yang dimiliki oleh Khadijah, istri dari Rasulullah, yang selalu dikeluarkan untuk menghidupi atau membantu perekonomian dari umat Islam pada saat itu gitu. Nah, ketika kemudian setelah Abu Thalib wafat, lalu Khadijah juga wafat. Istri yang beliau cintai, yang selama ini seluruh kekayaannya sudah diwakafkan untuk Islam gitu, untuk kemajuan Islam, untuk dakwah Islam. Bahkan tidak hanya harta saja, tetapi jiwa dan raganya pun diwakafkan untuk perjuangan Islam gitu. Nah, ini kan ketika Abu Thalib kemudian Siti Khadijah wafat, maka Rasulullah SAW sangat bersedih atas peristiwa itu. Nah, disinilah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjalankan atau mencoba menghibur Rasulullah yang saat itu sedang bersedih dengan perjalanan Isra dan Mi'raj. Nah, di peristiwa ini peristiwa yang sangat luar biasa. Nah, ini diantara tujuannya. Jadi dari Isra Mi'raj itu adalah yang pertama bagaimana Allah untuk menghibur Rasulullah. Ketika tadi sudah beliau bersedih, kemudian diberikan hiburan. Ya, istilahnya refreshing lah, kalau mungkin bahasa kita sekarang gitu. Menghibur Rasulullah, tidak perlu bersedih. Sesungguhnya Allah akan selalu bersama dengan Rasulullah. Siapapun mungkin orang-orang di sekitar Rasulullah pasti akan mengalami kematian. Kalau bersandar kepada mereka, pasti mereka suatu saat akan jatuh atau akan meninggal. Maka ketika itu menjadi sandaran, maka itu tidak akan menjadi kuat lagi. Tapi kalau bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada yang mampu menggoyahkannya. Nah, disinilah Allah bagaimana
Oke, wahai Rasulullah, kira-kira ya dalam bahasa kita, wahai Rasulullah, kamu tidak perlu bersedih. Cukuplah sandaranmu, Allahus Samad, gitu. Bahwa Allah sajalah yang menjadi tempat bergantung, tidak perlu kepada manusia. Ini yang pertama. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu juga adalah Allah ingin menunjukkan betapa kebesaran dan kekuasaan Allah itu sangat luar biasa. Seperti tadi perjalanan yang harusnya ditempuh dalam waktu 3 bulan atau sebulan gitu, dengan naik onta, berkendaraan onta gitu. Tapi ini ditempuh hanya sepertiga malam saja. Gitu. Ini kan peristiwa yang sangat luar biasa. Lagi-lagi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak Rasulullah gitu. Maka apapun yang diinginkan oleh Allah pasti akan terjadi gitu. Maka Rasulullah hanya tinggal menjalankan saja gitu. Tetapi secara logika juga bisa juga kemudian orang menganalogkan atau mengkiaskan istilahnya. Kalau Rasulullah melakukan perjalanan yang harusnya dari Makkah ke Palestina itu berbulan-bulan gitu, bagaimana mungkin ini ditempuh dalam waktu yang singkat. Nah, mohon maaf kalau saya memberikan contoh atau kiasnya terlalu kecil gitu ya. Artinya bukan menggambarkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu kecil. Ini hanya contoh gambaran saja. Misalnya Mas Erdi dari Indonesia kemudian berkunjung ke Arab Saudi, perjalanan selama 9 jam. Kemudian dari sana misalnya 1 hari lalu balik lagi ke Indonesia gitu. Kemudian di dalam perjalanan ini di dalam sakunya Mas Erdi ada seekor semut misalnya. Dari Indonesia dia ikut gitu. Kemudian di dalam pesawat terus ke Tanah Suci Mekah, lalu besoknya kembali, semut itu mungkin hanya pindah tempat saja dan kembali ke Indonesia, lalu dia bercerita kepada teman-temannya, aku barusan dari Tanah Suci Mekah. Loh, bagaimana bisa? Nah, kira-kira ini logikanya. Loh, aku dijalankan, aku ikut sama si Fulan ini, sama RD ini, yang beliau berangkat dari Indonesia ke Tanah Suci, lalu kemudian beliau kembali. Nah, artinya secara logika itu sudah bisa diterima. Kenapa? Karena bukan keinginan semut untuk pergi ke Tanah Suci, tetapi adalah karena dibawa oleh Mas RD ke sana, entah sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, ini kan sesuatu yang secara logika akhirnya bisa diterima dengan akal sehat gitu. Jadi sangat mungkin bahwa berbagai peristiwa Isra dan Mi'raj, walaupun mungkin orang secara umum menyatakan bahwa ini memang lebih dahsyat kalau dibuktikan dengan keimanan, kalau hanya sebatas dari sisi ilmu pengetahuan atau akal sehat saja pasti akan buntu gitu. Tetapi ada contoh-contoh atau kias yang bisa dianalogkan gitu. Seperti yang terjadi dengan peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang pertama. Jadi betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya kekuasaan Allah. Inilah tadi di dalam ayat ini, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayati. Bahwa Allah ingin menunjukkan tanda-tandanya, Allah ingin menunjukkan kekuasaannya gitu. Nah, dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ditunjukkan oleh Allah, misalnya tadi peristiwa perjalanan yang ditempuh dalam waktu singkat, lalu tidak hanya itu saja, kemudian dari Palestina beliau diangkat menuju langit, bertemu dengan sejumlah nabi, Nabi Adam, Nabi Allah Idris, Nabi Allah Isa, Nabi Musa, sampai kemudian beliau menuju ke Sidratul Muntaha. Nah, perjalanan yang sangat luar biasa, semuanya ditempuh hanya dalam waktu kurang lebih 1 malam atau sepertiga malam. Dalam waktu yang super singkat, lalu ini adalah peristiwa yang benar-benar luar biasa, yang secara logika ilmu pengetahuan pun belum mampu menciptakan benda yang begitu dahsyat, mampu menembus sampai arasy, sampai ke langit gitu. Yeah. Ini kan luar biasa gitu. Ustaz, itu benar ya, ketika bertemu dengan para nabi, Rasulullah ini mengimami sholat 2 rakaat ya, dan makmumnya itu para nabi ya. Betul. Jadi
Nah, di dalam peristiwa ini juga jadi ketika itu Rasulullah kemudian ditunjuk menjadi imam. Jadi disinilah kemudian ketika menjadi imam itu muncul istilah Sayyidul Anbiya, pemimpinnya para nabi, atau Sayyidur Rasul, ya, pemimpinnya para rasul-rasul gitu. Makanya ini peristiwa yang sangat luar biasa, juga ingin menunjukkan kepada Rasulullah. Di tengah kesedihan beliau diangkat menjadi seorang pemimpin. Bukan saja pemimpin atas keluarga atau umat Islam, tetapi para nabi pun menjadi makmum di belakang beliau gitu. Ini yang berikutnya. Nah, yang terakhir tentu saja dari sekian banyak peristiwa yang sangat luar biasa adalah untuk menerima hadiah yang diberikan oleh Allah. Bahwa Allah ingin menghibur Rasulullah dengan atau memberikan hadiah dengan menyelaksanakan perintah sholat 5 waktu supaya seorang Rasulullah dan umat Islam ini semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena paling tidak dalam satu hari kita umat Islam ini melaksanakan minimalnya 5 kali kita bermi'raj. Jadi bukan hanya perjalanan Isra ya kita dari rumah ke masjid lah. Ketika mi'rajnya kita melaksanakan ibadah sholat tunduk hanya patuh kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Seperti itu, Mas Erdi. Masya Allah, Masya Allah. Jadi sangat luar biasa. Nah, ini tadi yang saya sebutkan peristiwa-peristiwa ya. Ya, beberapa peristiwa yang terjadi saat Isra dan Mi'raj ketika beliau berjumpa dengan pedagang yang membawa bagang dagangannya gitu. Dan ternyata mau diakui, oh ya saya bertemu dengan Rasulullah gitu. Kemudian di Masjidil Aqsa beliau berjumpa dengan para nabi dan rasul, kemudian disuruh ditunjuk menjadi imam sholatnya, sehingga beliau dijulukan Sayyidul Anbiya. Lalu berjumpa juga dengan berbagai peristiwa yang lain, yang pada saat beliau mengendarai burak bersama dengan malaikat Jibril, lalu ada panggilan di kiri kanannya, wahai Muhammad, berhentilah engkau sebentar. Jangankan berhenti, ternyata Rasulullah menoleh pun tidak. Begitu beliau abaikan suara yang di kiri, kemudian ada lagi panggilan di kanan, wahai Muhammad, berhentilah sebentar. Lagi-lagi apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau tidak berhenti, beliau tetap lurus saja gitu bersama malaikat Jibril. Kemudian begitu beliau masih lurus, jalan terus, tidak menoleh ke kanan, tidak menoleh ke kiri, ternyata di depan beliau berjumpa dengan seorang perempuan yang sudah tua renta gitu. Ternyata itu pun juga meminta kepada Rasulullah, wahai Muhammad, berhentilah sebentar. Dan Rasulullah tidak menghiraukan, beliau langsung saja melanjutkan perjalanan itu. Setelah melewati semua ujian itu tadi, itu adalah salah satu di antara ujian yang dialami oleh Rasulullah. Nah, ketika sudah melewati masa itu, kemudian Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, gambaran apa itu tadi? Yang pertama, wahai Muhammad, ketika engkau dipanggil dari sisi sebelah kiri, wahai Muhammad, berhentilah sebentar, engkau tidak menoleh. Itu adalah kelompok dari orang-orang Nasrani. Ya. Jadi seandainya engkau menoleh ke kiri, mengikuti apa yang disampaikan oleh atau menerima panggilan itu, maka mayoritas atau bahkan mungkin sebagian besar umatmu akan masuk ke golongan sana, ke golongan Nasrani. Lalu yang sebelah kanan adalah seruan dari Yahudi. Kalau engkau menerima panggilan itu, menyahuti panggilan itu, maka engkau akan umatmu sebagian besar akan menjadi kelompok orang-orang Yahudi. Nah, adapun panggilan yang ketiga tadi yang di depan tadi adalah panggilan dari seorang perempuan yang sudah sangat tua renta, kemudian berpakaian serba mewah, dan ketika itu ditanyakan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, gambaran apakah itu tadi? Lalu kemudian malaikat Jibril menjelaskan, wahai Muhammad, itu tadi adalah gambaran dunia, bahwa sesungguhnya dunia ini sudah sangat tua sekali, tetapi dia begitu, orang-orang kadang-kadang tertarik dengannya karena soal kemewahan dunia ini. Mereka ingin menghibur diri mereka dengan atau memagari jiwa fisik mereka dengan kemewahan.
tetapi sesungguhnya mereka tidak akan mampu menutupi dari keriputnya dia, sudah tuanya mereka dia gitu. Nah, seandainya engkau mengikuti atau menerima panggilan dari ibu-ibu yang sudah tua ini, maka sesungguhnya engkau Muhammad dan juga mayoritas umatmu akan mudah terjerumus kepada urusan-urusan dunia. Jadi kita bersyukur ketika Rasulullah SAW tidak menerima panggilan dari kiri, dari kanan ataupun dari depan, semuanya diabaikan atau tidak dihiraukan oleh Rasulullah SAW. Ini diantara peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi sesuatu hal yang sangat luar biasa yang harusnya menjadi gambaran bagi kita umat Islam bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa dan harusnya menambah keyakinan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya. Nah, ini Mas Erdi. Jadi perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah perjalanan yang sangat luar biasa ya. 3 alam ditempuh oleh Rasulullah dalam waktu yang super singkat. Pertama ya, alamnya adalah namanya alam nasut, alam manusia. Beliau berangkat dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini adalah alam manusia, alam dunia ini. Bahwa waktu yang sangat singkat dengan bertemunya dengan sejumlah pedagang dan lain sebagainya, bertemu dengan orang-orang misalnya gitu. Nah, ini adalah alam nasut yang dialami oleh Rasulullah SAW gitu. Ketika beliau berangkat dari Masjidil Haram. Kemudian yang kedua itu adalah alam malakut. yakni alamnya para malaikat. Dari Palestina beliau kemudian diangkat atau mi'raj ke langit pertama, langit kedua, ketiga sampai ketujuh, dan kemudian beliau meneruskan sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, sampai di Sidratul Muntaha ini kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tugas saya hanya sampai di sini. Jadi hanya sampai di sini saja, di depan ini saja. Gitu. Kan istilahnya mengantar, ibaratnya logika kita. Ya kata Rasulullah nih, ibaratnya gitu ya. Ya Jibril, kita berangkatnya bareng-bareng ya, kita harus sama-sama. Gitu. Lalu apa dijawab oleh malaikat Jibril? Wahai Rasulullah, alamnya sudah berbeda. Sejengkal saja atau satu langkah saja saya maju, maka badan saya akan terbakar. Saya tidak mungkin lagi menembus itu. Saya tidak mungkin lagi ke sana gitu. Itu ada alam malakut. Nah, itu sudah masuk alam lahut namanya. Alam ketuhanan. Bagaimana ketika Rasulullah SAW kemudian bertemu atau menerima perintah sholat, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang banyak versi di dalam hal ini. Apakah perjumpaan itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menunjukkan secara langsung gitu. Tetapi itu kan memang tidak pernah digambarkan. Intinya adalah bahwa Rasulullah itu berjumpa atau bertemu dengan Allah itu. Menemui Allah di Sidratul Muntaha untuk menerima perintah sholat 5 waktu itu gitu. Nah, ini adalah alam ketuhanan yang lagi-lagi peristiwa Isra dan Mi'raj ini peristiwa yang sangat luar biasa yang semuanya satu perjalanan tetapi melewati 3 alam. Alam nasut, alam malakut, dan alam lahut. Iya, alam ketuhanan namanya. Oke. Sarudin, itu kan salah satu yang berkaitan dengan Isra Mi'raj ini adalah Masjidil Aqsa. Nah, mungkin Ustaz Sarudin bisa menjelaskan Masjidil Aqsa itu yang mana sih gitu. Sementara sekarang ini kan pemerintah Israel itu sedang giat-giatnya untuk menggali dari bawah tanah untuk merekonstruksi lagi bangunan kuil Solomon ya, atau Solomon Temple gitu. Nah, ini atau Haikal Sulaiman. Nah, ini bagaimana ini Ustaz? Kalau misalkan nanti Masjidil Aqsa itu sudah dihancurkan, yang muncul adalah situs peribadatannya orang Yahudi. Nah, bagaimana kita harus mengenang Isra Mi'raj Nabi gitu? Ya,
makanya ini menjadi contoh ya. Ya kalau memang semuanya kita kembali kepada Allah, kita pasrah saja dalam hal ini juga tidak sepenuhnya benar, bahwa kita tetap harus berusaha, bahwa kita diberikan kemampuan atau ya kemampuan secara fisik gitu, ataupun secara finansial, secara materi gitu, secara tenaga kita diberikan. Bagaimana kita harus memperjuangkan untuk mempertahankan Masjidil Aqsa ini. Nah, Masjidil Aqsa itu perlu kita sampaikan dalam kesempatan ini juga sebagai pengingat saja bahwa yang namanya Masjidil Aqsa itu ubahnya warnanya adalah hijau, bukan yang berwarna kuning emas itu. Yang berwarna kuning emas itu adalah Qubbatus Sakhra, ya. Qubbatus Sakhra itu dulu adalah dibangun pada masa pemerintahan atau dari Khalifah Umar ibn Khattab gitu. Ketika beliau mencoba melakukan perjalanan ke Palestina, dan beliau sempat bertemu dengan kelompok-kelompok Yahudi, kelompok Nasrani, untuk menegaskan bahwa beliau kan pada saat itu diajak untuk melaksanakan sholat di tempat atau di gerejanya gitu, di gerejanya orang Nasrani. Kemudian Rasulullah tidak mau dan beliau keluar dari sana. Nah, itulah yang kemudian menjadi awal bahwa Rasulullah melaksanakan sholatnya adalah di Qubbatus Sakhra itu. Tapi pada saat itu kan belum ada tempatnya gitu. Nah, yang perlu digarisbawahi juga, walaupun tadi Masjidil Aqsa itu adalah yang berkubah, yang berwarna hijau, tetapi secara keseluruhan termasuk dalam hal ini adalah Qubbatus Sakhra itu adalah wilayah Baitul Maqdis. Jadi wilayah Baitul Maqdis itu lebih luas lagi ya, lebih luas lagi. Nah, itu semuanya adalah kompleks Baitul Maqdis yang di situ ada Qubbatus Sakhra, ada Masjidil Aqsa. Nah, memang apa yang dilakukan oleh Israel salah satunya adalah mereka memang dalam rangka merekonstruksi, dalam rangka upaya mencari Solomon Temple atau istilahnya Haikal Sulaiman gitu ya, atau kerajaannya dulu Nabi Sulaiman gitu. Mereka meyakini bahwa Haikal Sulaiman atau kerajaannya Nabiullah Sulaiman itu dibangun dari dasarnya adalah dari Masjidil Aqsa itu. Makanya mereka berusaha untuk menggali itu. Di sisi lain juga jadi soal perjanjian dengan Israel ini kan memang luar biasa gitu ya. Ketika mereka mencoba untuk menjumpai, atau kenapa mereka terus-menerus menggali tanah di bawah tanah dari Masjidil Aqsa itu. Konon kabarnya bahwa mereka mencari yang namanya tabut gitu. Tabut itu adalah semacam tongkat yang dulu bisa disebut adalah pada peristiwa dari Nabiullah Musa alaihissalam. Oh, tongkat Nabi Musa ya. Tongkat, iya. Jadi tabut namanya. Nah, di dalam tabut itulah tersimpan berbagai ya kayak ilmu pengetahuan atau apa, termasuk ada sebagian riwayat yang menyebutkan bahwa itu adalah tongkat. Di situ juga tersimpan tongkat dari Nabi Musa itu. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan siapa yang menemukan tabut itu maka dia akan mampu menguasai dunia. Nah, itulah yang kemudian menjadi alasan juga bagi kelompok Yahudi khususnya dalam hal ini untuk terus-menerus menggali dari Masjidil Aqsa itu untuk mencari tabut yang namanya tabut itu. Karena mereka yang namanya Yahudi ini ingin menjadi pemimpinnya dunia gitu. Maka mereka ingin mencari istilahnya sumber kekuatan itu gitu. Jadi seperti itu diantaranya. Mungkin yang menjadi pertanyaan ini juga biasanya sering kali ditanyakan oleh pemirsa kita, oleh kalangan netizen ya. Katanya Masjidil Aqsa atau Palestina itu adalah negeri yang diberkahi, termasuk dalam ayat wattini wazaitun wa hadzal baladil amin ya. Ya kan? Betul. Itu kan juga kemudian kalau misalnya atau di dalam surat Al-Isra ayat 1 itu
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi di sekelilingnya. Artinya kalau pada saat Rasulullah ke Masjidil Aqsa, berarti di sekitar itu akan diberkahi oleh Allah. Gitu. Tetapi kalau itu negeri yang diberkahi, kenapa kemudian di situ banyak? Kenapa sampai hari ini selalu terjadi peperangan? Iya. Antara umat Islam dengan Israel. Atau juga dari riwayat 25 nabi ya. 25 nabi dan rasul yang kita wajib percaya itu. Iya. Kalau Mas Erdi juga mau mengorek gitu ya, atau mereview juga, itu kurang lebih sekitar 12 orang dari nabi-nabi dan rasul. Di antara 12 itu diutusnya 12 orang adalah di tanah Palestina dan Syam ya. Misalnya Nabi Yusuf, Nabi Isa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Ilyasa, kemudian Nabiullah Ibrahim, kemudian Nabiullah Ishak, itu kan semuanya di sana itu. Yeah. Nah, jadi jumlahnya ada 12 orang nabi yang diutus oleh Allah di tanah Palestina. Jadi itu salah satu mungkin kenapa negeri itu tanah yang diberkahi, itu adalah tanahnya para nabi. Banyak nabi-nabi yang diutus di sana. Tetapi lagi-lagi ini menjadi pertanyaan, lah kalau di situ banyak nabi yang diutus, kenapa selalu terjadi konflik? Maaf. Apakah karena di situ kemudian begitu bejatnya sampai nabi diutus lebih banyak di sana itu? Ya Allah alam. Tapi pada intinya bagaimana ini adalah dakwah yang disampaikan oleh para nabi-nabi itu, bahwa jumlah nabi yang diutus di lokasi tersebut yang dari 25 kemudian ada 12 setidak-tidaknya ya, karena jumlah nabi yang pernah kita sudah ceritakan juga di dalam pertemuan sebelumnya ada 124.000 nabi. Yeah. Di dalam kitab Nurul Zalam syarah dari Aqidatul Awam itu disebutkan bahwa bisa ada jumlah nabi itu adalah 124.000 orang. Ya, 124.000. Jadi cukup banyak. Jadi kalau kita cuma 25 itu cuma sebagian kecil sekali. Tidak ada 1%-nya. Nah, kemudian dari 124.000 itu 313 itu adalah yang menjadi rasul. Yang wajib kita imani. Jadi ada 313 rasul gitu. Jadi cukup banyak. Nah, wilayah Palestina dan Syam ya, itu diantaranya adalah yang cukup banyak para nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah sana. Nah, tanah yang diberkahi itu jadi tanah yang diberkahi itu karena memang sebelumnya itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Termasuk ketika Nabiullah Musa alaihissalam ketika mau ke Palestina, kemudian itu sudah di dalam ayat Quran juga disebutkan bahwa itu adalah tanah yang dijanjikan. Makanya kemudian kalau di mana di kitab-kitabnya agama yang lain ataupun di dalam sejumlah buku-buku sejarah, mereka menyebutnya promised land gitu. The promised land ya. Gitu. Tanah yang dijanjikan gitu. Yeah. Memang itu ada bahwa Nabiullah Musa pada saat itu bersama Nabiullah Harun diperintahkan untuk masuk ke tanah Palestina. Disitulah nanti tempatnya kaum Yahudi itu di sana. Kaum Yahudi di sana. Nah, itulah mereka kemudian berargumentasi bahwa ini adalah tanahnya mereka, tanah yang telah dijanjikan oleh Allah untuk mereka gitu. Makanya mereka akhirnya selalu geger terus. Allahu a'lam lah tentang itu ya. Jadi itu sangat luar biasa gitu. Nah, lagi-lagi kembali kita Mas Ridi. Jadi mengenai Isra dan Mi'raj ini tidak bisa dengan ilmu pengetahuan semata, tapi juga memang ini lagi-lagi harus dengan keimanan kita, bahwa kita meyakini bahwa segala sesuatu itu ketika Allah ingin menjadikan sesuatu, maka Allah cukup berkata dengan kun, maka itu akan terjadi. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah kehendak Allah, bukan kehendak Rasulullah. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah bukan semata-mata perkataan Rasulullah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahwa ini adalah
wahyu atau firman dari Allah gitu, yang disampaikan melalui lisannya Rasulullah SAW. Jadi benar-benar harus kita meyakini. Makanya disinilah juga dari peristiwa Isra dan Mi'raj inilah kemudian salah satu sahabat Rasulullah yang paling setia, yakni Abu Bakar, mendapat gelar As-Siddiq gitu. Karena beliau menyatakan dengan jiwa dan raganya, dengan hati dan pikirannya, bahwa beliau meyakini bahwa apa yang dikatakan oleh Rasulullah bukan perkataan Rasulullah semata, tapi ini adalah karena berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beliau menyatakan apapun yang lebih dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, seandainya ada peristiwa yang lebih besar dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kalau itu dikatakan oleh Rasulullah, maka saya akan mempercayai apapun. Nah, disinilah kemudian Abu Bakar itu mendapat gelar As-Siddiq. As-Siddiq itu. Orang yang sangat percaya, orang yang dipercaya sekali, orang yang selalu percaya. Jadi sangat luar biasa. Jadi, berarti setelah peristiwa Isra Mi'raj itu orang-orang kafir yang ada di Mekah itu menertawakan Rasulullah, ya Ustaz ya? Betul. Jadi mereka tidak percaya. Ya, karena mereka mencoba mengatas Rasulullah dengan oke, kalau engkau betul melaksanakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu engkau naik ke langit. Oke lah, kalau perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang singkat masih lumrah ibaratnya gitu ya. Nah sekarang bagaimana mungkin engkau naik ke langit? Dengan apa engkau naik ke langit? Kemudian engkau bertemu dengan Tuhan. Lalu coba sekarang angkat kaki kananmu, angkat oleh Rasulullah. Lalu sekarang angkat kirimu, jadi angkat bergantian gitu. Nah sekarang angkat kedua-duanya. Kata Rasulullah, saya tidak mungkin melakukan itu. Saya tidak akan mungkin bisa berdiri tegak karena kaki saya sudah terangkat gitu. Nah itu yang kemudian menjadi jawaban dari kaum kafir Quraisy. Lah bagaimana mungkin kemudian kami percaya kepada engkau itu? Apakah hanya dalam rangka ini engkau mengumpulkan kami? Engkau akan menceritakan kebohongan kamu gitu. Bahasanya mereka gitu. Sampai bilang kebohongan ya. Setelah dari sosok Abu Bakar itu mengatakan bahwa saya percaya apa yang dikatakan oleh Rasulullah gitu. Bahkan yang lebih dahsyat sekalipun dari peristiwa Isra dan Mi'raj, selama itu keluar dari mulutnya Rasulullah, saya percaya. Subhanallah sekali sahabat Abu Bakar itu. Luar biasa. Bukan hanya dia tidak memikirkan akal dan pikiran, tapi dengan keimanannya bahwa wa ma yantiqu anil hawa, bahwa apa yang dipikirkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah bukan keinginan pribadi. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini adalah wahyu yang ini adalah wahyu dari Allah berikan, yang diwahyukan kepada Rasulullah. Iya, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Saya kembali ke RD. Baik. Ini sudah cukup komprehensif lah ya penjelasan tentang Isra Mi'rajnya, dan menurut saya nanti bisa dikembangkan lagi melalui bacaan-bacaan. Anyway, kita sangat berterima kasih nih kepada Ustadz dan Tuan Guru Haji Syahrudin yang sudah menyempatkan waktu untuk memberikan tentang Isra Mi'raj ini, dan saya rasa kita cukupkan saja Ustadz. Ini sudah 1 jam kita ngomong. Saya rasa itu sudah cukup buat kita, dan pemirsa insya Allah mendapatkan gambaran utuh mengenai Isra Mi'raj ini, bahwa Isra Mi'raj adalah perjalanan yang tidak sebatas kita pahami secara nalar rasional, tapi juga harus dengan keimanan. Sebagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq langsung mengimani apa yang diceritakan oleh Rasulullah sendiri terkait dengan Isra dan Mi'rajnya. Maka kita juga harus meneladani Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimani perjalanan tersebut, sehingga kita tergolong pengikut Rasulullah dan keimanan kita betul-betul sempurna. Kira-kira seperti itu. Baik, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Syahrudin dan juga kepada para pemirsa yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton Republika Mengaji ini, dan semoga bermanfaat. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya tutup. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.